wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu Cindy Marisa, dan juga teman-teman semua. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 11. Jadi, kami memiliki 3 anggota. Yang pertama ada saya, Muhammad Lutfi Syadi, dan ada Muhammad Ifali, dan satu lagi Muhammad Sonto karena tidak bisa dalam mengikuti pembuatan video ini karena sedang memiliki halangan untuk hadir. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepercayaan diri di SMP Negeri 103 Jakarta. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami menjelaskan secara singkat mengapa judul ini kami angkat dan akan dijelaskan oleh Saudara Ricardi. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Rofi. Di sini saya akan membawakan tentang abstraknya. Baik teman-teman sekalian, pada bagian pertama ini kami akan menyampaikan abstrak dari penelitian kami. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang sering kita temui di lingkungan sekolah, yaitu masih banyaknya siswa yang kurang percaya diri. Mereka cenderung diam ketika diminta berbicara di depan kelas, dengan bertanya ketika dengan kesulitan belajar, dan bahkan ada yang merasa cemas berlebih saat menghadapi ujian atau tugas sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kepercayaan diri siswa. Kami memilih lokasi penelitian yaitu di SMPN Negeri 103 Jakarta karena berdasarkan observasi awal yang kami lakukan masih ditemukan siswa-siswa yang menunjukkan gejala kurang percaya diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang kelas 7, 8 dan 9 yang berjumlah 1.006 siswa dengan sampel sebanyak 226 siswa yang kami tentukan berdasarkan label Criget dan Morgan dengan taraf kesalahan 5%. Teknik ini, pengambilan sampel yang kami gunakan adalah proportional random sampling agar setiap kelas terwakili secara proporsional. Untuk mengatur kecerdasan emosional, kami menggunakan angket yang dikembangkan berdasarkan teori Daniel Goleman yang mencakup 5 dimensi, yaitu kesadaran diri, pengelolaan emosi, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Sedangkan untuk mengukur kepercayaan diri, kami menggunakan angket yang dikembangkan berdasarkan teori Loster yang mencakup 4 dimensi, yaitu akan kemampuan diri, optimisme, kemandirian, dan tanggung jawab. Kedua angket ini kami menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban. Data yang terkumpul kemudian kami analisis menggunakan 2 teknik, yaitu statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat kecerdasan emosional dan kepercayaan diri siswa secara umum, serta analisis linear sederhana untuk menguji pengaruh antar variabel. Semua analisis kami itu dilakukan dengan bantuan SPSS. Kami berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu bimbingan dan konseling, serta menjadi bahan pertimbangan bagi guru BK sekolah dalam merancang program layanan yang mendukung perkembangan emosional dan kepercayaan diri siswa. Untuk pendahuluannya saya serahkan kepada Muhammad Lutfi. Oke, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Pada bagian ini kami menjelaskan tentang latar belakang masalah, teori-teori yang digunakan, dan penelitian terdahulu yang memiliki landasan kami untuk melakukan penelitian ini. Jadi ada masalah, yaitu seperti yang kita ketahui bersama, masa remaja merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Masa ini ditandai oleh berbagai perubahan yang berlangsung secara dinamis, baik secara segi biologis, kognitif, sosial, maupun emosional. Pada masa ini, siswa mulai membentuk identitas diri, mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas, serta menghadapi berbagai tuntutan akademik yang sosial dan yang semakin kompleks. Menurut para ahli, keberhasilan remaja dalam menjalani tugas-tugas perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual atau kecerdasan kognitif, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam memahami dan mengelola emosi. Kemampuan ini dalam dunia psikologi dikenal dengan nama kecerdasan emosional. Lalu apa sebenarnya tentang kecerdasan emosional itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa
Uh, menurut Goldman, seorang tokoh terkenal yang membahas tentang kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Goldman juga menjelaskan bahwa kecerdasan emosional mencakup 5 komponen utama, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan motivasi diri sendiri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan sosial yang positif. Nah, teman-teman, individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik biasanya cenderung mampu mengendalikan perilaku serta menyelesaikan berbagai permasalahan secara konstruktif. Sebaliknya, rendahnya kecerdasan emosional dalam menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, membangun hubungan sosial, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Kemudian dalam konteks pendidikan, kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor yang sangat berkontribusi terhadap kualitas peserta didik, termasuk dalam pembentukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri sendiri didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi berbagai situasi yang menyelesaikan tugas secara efektif. Menurut Loster, individu yang memiliki kepercayaan diri akan menunjukkan sikap optimis, mandiri, tanggung jawab, serta memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Kepercayaan diri yang baik sangat diperlukan oleh peserta didik karena dapat mendukung keberhasilan akademik, kemampuan berinteraksi sosial, keberanian mengungkapkan pendapat, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Tanpa kepercayaan diri yang memadai, siswa akan kesulitan untuk berkembang, baik dalam bidang akademik maupun dalam kehidupan sosial mereka di sekolah. Nah, untuk fenomena di lapangan, uh, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan siswa di tingkat sekolah menengah pertama yang memiliki kepercayaan diri rendah. Dari hasil observasi awal yang kami lakukan di SMP Negeri 3 Jakarta, kami menemukan beberapa perilaku siswa yang menunjukkan kurang kepercayaan diri. Beberapa siswa terlihat ragu-ragu ketika menyampaikan pendapat dalam kelas. Ada juga siswa yang enggan bertanya ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Selain itu, kami juga melihat bahwa beberapa siswa kurang berani tampil di depan kelas, dan bahkan ada yang mudah merasa cemas ketika menghadapi situasi yang menuntut kemampuan dirinya, seperti saat ulangan harian atau presentasi di depan teman-teman. Nah, survei di lapangan ini, mengapa kami bisa temukan atau bisa melihat? Karena setelah kami mencoba angket, kami juga melakukan observasi mata kuliah lain, yaitu studi kasus, dan kami melakukan itu selama 1 bulan di sekolah SMP 103 Jakarta, dan yang membuat kita bisa melihat siswa-siswa di SMP 103 tersebut banyak yang terlihat seperti kayak sedang kita uji gitu, contohnya kayak bermain games dan kalah, maju ke depan. Nah, itu kelihatan bagaimana kepercayaan diri siswa, bagaimana sikap dan respon siswa seperti itu. Ada yang malu, ada yang berani, dan lain-lainnya juga banyak. Ada juga yang malu bertanya tapi ujung-ujungnya berani bertanya, ada juga yang langsung berani bertanya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti hal tersebut tentunya dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan sosial siswa apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa, dan salah satu faktor yang kami juga memiliki signifikan adalah kecerdasan emosional. Oke. Untuk penelitian terdahulunya, kami juga merujuk pada beberapa penelitian yang relevan, yaitu yang dilakukan oleh Mulyani dan Adeyani, yang menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Ini artinya semakin siswa mampu mengenali dan mengelola emosinya, semakin percaya diri mereka dalam menghadapi berbagai situasi. Kemudian juga ada Putri dan Hidayah yang menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan keyakinan diri siswa dalam menghadapi tuntutan akademik dan sosial. Lalu juga penelitian dilakukan oleh Rahmawati dan Prasetyo mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri pada remaja di tingkat sekolah menengah. Namun demikian, kami menyadari bahwa penelitian mengenai
kecerdasan emosional terhadap percaya diri masih perlu terus dikembangkan, terutama pada konteks dan karakteristik peserta didik yang sangat berbeda-beda. Setiap sekolah memiliki kondisi sosial, budaya, dan karakteristik siswa yang beragam, sehingga hasil penelitian dari satu sekolah belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung pada sekolah lain. Lalu dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu bimbingan konseling maupun guru BK di sekolah dalam rancang program lain di BMPT, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya lagi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Pada bagian ini kami menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian ini kami laksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ekspert-faktor. Tapi ekspert-faktor adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, atau melakukan pengakuan atau intervensi langsung terhadap sebuah penelitian. Dengan kata lain, kami tidak memberikan perlakuan khusus kepada siswa, melainkan hanya mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel yang sudah ada secara alami. Desain penelitian yang kami gunakan adalah desain koresional dengan model regresi linear sederhana. Mengapa regresi linear sederhana? Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh satu variabel dibahas, yaitu kecerdasan emosional, terhadap variabel terikat, yaitu kepercayaan diri. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SNPN di Satgas Timur yang beralamat di Cijantung. Nah, kami memilih lokasi ini karena berdasarkan observasi awal kami yang mata kuliah studi kasus, kayak emang kami ngerasa kayaknya wah ini cocok deh untuk kita analisis untuk kuantitatif. Karena ketika kita ngajar selama 1 bulan, kami benar-benar melihat kayak banyak siswa yang kurang percaya diri dan banyak banget orang-orang yang kurang gitu tentang emosional, susah tentang emosional. Dan waktu penelitian itu kami laksanakan mungkin di bulan Maret ya. Dan populasi dan sampel kami itu populasinya itu seluruh siswa SMPN di Jakarta, semua siswa SMPN 103 yang berjumlah 1.006 siswa. Kami memilih kelas 7 dan kelas 8, kelas umum bagi populasi karena berdasarkan perkembangan bahwa siswa kelas 8 kebanyakan ya asli ada pada tahap transisi awal yang ingin fokus pada persiapan hubungan, sehingga dinamika emosional dan kepercayaan diri mereka itu cukup variatif dan menarik untuk diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel, kami menggunakan tabel Krige dan Morgan dengan taraf kesalahan 5%. Dari tabel tersebut, dengan populasi 1.006 siswa, diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 226 siswa. Kami memilih menggunakan tabel Krige dan Morgan karena metode ini lebih akurat untuk populasi yang beragam, seperti di sekolah, dibandingkan dengan rumus Lovin yang dalam perhitungan kami menghasilkan angka yang lebih besar, yaitu 286 siswa. Menurut kami sampel sebanyak 226 siswa sudah representatif dan lebih realistis untuk dilaksanakan, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga. Untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan teknik proporsional random sampling. Teknik ini kami pilih agar setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan proporsi siswa dari setiap kelas dapat terwakili secara adil. Dengan kata lain, jika ada 8 kelas di kelas 7, maka sampel setiap kelas akan diambil sesuai jumlah proporsi jumlah di siswa kelas tersebut. Terus selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen utama yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kami menggunakan 2 jenis angket, yaitu angket kecerdasan emosional dan angket kepercayaan diri. Angket kecerdasan emosional kami susun berdasarkan teori Daniel Goleman yang mencakup 5 dimensi.
Pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri. Kedua, pengelolaan emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengekspresikannya dengan tepat. Ketiga, motivasi diri, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam mencapai tujuan. Keempat, empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Kelima, keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Dari kelima dimensi tersebut, kami mengembangkan 25 butir. Sementara angket kepercayaan diri kami susun berdasarkan teori Leuster yang mencakup 4 dimensi. Pertama, yakini keyakinan akan kemampuan diri sendiri, yaitu keyakinan bahwa individu mampu melakukan sesuatu yang dengan baik. Kedua, optimisme, yaitu sikap pandangan positif terhadap masa depan. Ketiga, kemandirian, yaitu kemampuan untuk bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Keempat, tanggung jawab, yaitu ketersediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersendiri. Dari keempat dimensi tersebut, kami mengembangkan 20 butir pertanyaan. Kedua angket ini menggunakan format skala Likert dengan 4 pilihan, dengan 5 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Mengapa kami memilih skala Likert? Karena ya, selanjutnya lanjut uji instrumen. Sebelum angket ini kami gunakan untuk penelitian yang sebenarnya, kami akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada 30 siswa di luar sampel penelitian. Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam angket tersebut valid dan reliable. Uji validitas akan kami lakukan dengan teknik korelasi produk, momen, dan persen. Jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas akan kami lakukan dengan rumus Rorschach alpha. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kami lakukan dengan menyebarkan angket secara langsung kepada 226 siswa yang menjadi sampel penelitian. Kami akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan penelitian dan petunjuk pengisian angket, agar siswa memahami apa yang harus dilakukan. Proses pengisian angket direncanakan berlangsung sekitar 30 menit di bawah pengawasan kami bertiga. Selanjutnya itu teknik analisis data. Setelah data semua terkumpul, kami akan melakukan analisis data dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi data secara umum. Kami akan menghitung mean atau rata-rata, median, modus, standar, deviasi, serta frekuensi dan presentase untuk melihat kecenderungan, kecerdasan emosional, dan kepercayaan diri siswa. Tahap kedua adalah analisis statistik inferensial. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Kami akan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Namun sebelum melakukan penelitian uji regresi, kami terlebih dahulu menguji persyaratan uji meliputi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas. Hipotesis yang kami ajukan adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kepercayaan diri siswa SMPN 103 Jakarta. Kami akan menguji hipotesis ini pada taraf signifikasi 5%. Mungkin boleh slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya lagi. Oke. Dari hasil pembahasan ini perlu kami sampaikan bahwa bagian ini karena kami masih dalam proses dalam tahap penyusunan, dikarenakan data dan filenya itu masih bersama teman kami yang sedang berhalangan hadir karena sedang sibuk. Lebih ke klarifikasi, sebenarnya bukan lebih ke tidak bisa dalam mengolah, tapi dari tadi kita hubungin itu belum bisa, karena kita mengerjakannya waktu itu bareng, seperti itu. Oke, karena dalam hasil penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan analisis dan pembanding untuk penelitian kami, meskipun data yang kami sajikan adalah data dari penelitian lain, kami menjelaskan secara mendalam bagaimana analisis data dilakukan dan bagaimana interpretasi dan hasil analisis tersebut, sehingga nantinya ketika melakukan penelitian sebenarnya kami sudah memiliki gambaran yang jelas.
Jadi dari hasil data statistik deskriptif kami, berdasarkan penelitian sejenis yang dilakukan pada siswa SMP 103 Jakarta, ditemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat kecerdasan emosional tergolong sedang hingga tinggi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan melibatkan 226 siswa sebagai sampelnya. Dari penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik juga cenderung memiliki rasa percaya diri yang baik pula. Kedua, variabel ini sama-sama mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan kontribusi yang signifikan. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan di karena cuma satu, lalu ada uji syarat analisis. Sebelum melakukan uji regresi penelitian, peneliti pada penelitian terdahulu sebelum melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Yang pertama itu ada uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas biasanya juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Kriteria yang digunakan ini adalah jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Lalu ada berdasarkan penelitian sejenis, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data kecerdasan emosional dan kepercayaan diri berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Uji ini penting karena regresi linear hanya dapat digunakan jika hubungan antar variabel yang bersifat linear. Lalu ada hasil uji linearitas menunjukkan bahwa hubungan antara kecerdasan emosional dan kepercayaan diri ini bersifat linear. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan pada deviation from linearity yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian asumsi linearitas terpenuhi. Lalu juga ada hasil hipotesis. Setelah uji prasyarat terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kasana, siswa SMP di SMP 103 kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan diri siswa. Dalam peningkatan tersebut diperoleh persamaan regresinya sama dengan 14,798 plus 0,749x, yang berarti setiap kenaikan 1 unit pada skor kecerdasan emosional akan diikuti oleh kenaikan 0,749 unit pada skor kepercayaan diri. Nilai R-square atau koefisien determinasi dalam penelitian tersebut adalah 0,523, yang berarti kecerdasan emosional memiliki kontribusi sebesar 52,3%, sedangkan sisanya sebesar 47,7%, dipengaruhi oleh faktor lain juga penelitian. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Sumiati dan rekannya juga menunjukkan hasil yang konsisten. Dalam penelitian tersebut, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap signifikan prestasi belajar siswa dengan nilai signifikan 0,04 dan T-hitung 3,02. Jadi juga terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan 0,000 dan T-hitung 4,287. Lalu ada pembahasannya juga. Dari hasil penelitian yang kami paparkan, dapat kita lihat bahwa terdapat pola yang konsisten, yaitu kecerdasan emosional memang mempengaruhi positif terhadap kepercayaan diri. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosionalnya, maka semakin tinggi juga pula kepercayaan dirinya. Mengapa sih bisa terjadi? Pertama, karena individu yang memiliki kesadaran diri yang baik akan memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan pemahaman ini, mereka tidak akan mudah ragu atau merasa rendah diri karena menghadapi situasi yang menuntut kemampuan mereka.
atau bisa disebut realistis. Mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang belum bisa mereka lakukan, sehingga mereka dapat bertindak dengan lebih percaya diri. Itu artinya tidak memaksa. Lalu yang kedua, individu yang mampu mengelola emosinya dengan baik tidak akan mudah cemas atau panik ketika menghadapi tekanan. Artinya mereka kalem. Misalnya ketika diminta untuk tampil di depan kelas, mereka dapat mengendalikan rasa gugup dan tetap tenang. Mereka bisa mengontrol dirinya. Hal itu tentunya akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam situasi-situasi publik, karena mereka bisa mengatur egonya. Lalu yang ketiga, individu yang memiliki motivasi diri yang kuat cenderung memiliki pandangan yang optimis terhadap masa depan. Mereka percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan, karena mereka punya ambisi. Keyakinan inilah yang kemudian membentuk rasa percaya diri yang kokoh dan mampu membangun apa yang mau mereka capai. Artinya konsisten. Yang keempat itu ada individu yang memiliki empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain akan lebih mudah membangun hubungan sosial yang baik. Itu tandanya mereka pandai dalam memilih teman dan bergaul. Ketika seseorang merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Kelima, individu yang memiliki keterampilan sosial yang baik mampu berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Kemampuan ini membuat mereka lebih percaya diri dalam berinteraksi orang lain. Nah, itu tandanya mereka bisa menghargai dan saling memahami dalam berteman. Lalu dengan demikian, kelima dimensi kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman, ini semua kontribusi terhadap pembentukan kepercayaan diri yang kuat pada individu, khususnya pada siswa sekolah. Lalu ada implikasi praktis, yaitu dari pembahasan ini ada beberapa implikasi praktis yang dapat kami sampaikan, terutama bagi guru BK. Pertama, guru BK itu perlu yang namanya memahami profil kecerdasan emosional siswa sebagai dasar dalam merancang program layanan yang tepat. Dengan mengetahui tingkat kecerdasan emosional siswa, guru BK dapat mengidentifikasi siswa mana yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengelolaan emosi. Karena setiap karakteristik siswa itu berbeda-beda, maka guru BK itu harus dapat mengontrol siswa-siswa yang amat sangat banyak dan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi jangan samakan satu layanan terhadap siswa yang memiliki emosional berbeda-beda. Jangan menggabungkan semua ikan dalam satu air yang sama, karena mereka memiliki tempat dan rumah mereka sendiri. Lalu yang kedua, guru BK dapat mengembangkan program layanan BK pada peningkatan kecerdasan emosional, misal dengan memberikan materi tentang cara mengenali dan mengelola emosi, cara memotivasi diri, cara berempati, dan cara mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang ketiga, guru BK juga dapat memberikan layanan konseling individual bagi siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Melalui layanan ini, siswa dapat dibantu untuk mengembangkan kemampuan emosionalnya secara lebih efektif. Lalu yang keempat ada pihak sekolah secara umum dapat mengintegrasikan pengembangan kecerdasan emosional ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Misal, dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pendapat, dan memberikan penghargaan atas usaha dan prestasi siswa. Oke, untuk kesimpulan, silakan Aldi, lanjut. Oke, baik. Untuk saran berdasarkan kesimpulan yang telah kami sampaikan ada. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, baik dari kajian teori maupun dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kepercayaan diri siswa. Yang kedua itu kecerdasan emosional memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepercayaan diri siswa. Yang ketiga, dimensi-dimensi kecerdasan emosional yang ditemukan oleh Goleman, yaitu kecerdasan diri dan lain-lain itu mampu mengenali emosinya dengan baik, cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi baik dari lingkungan akademik maupun sosial. Mungkin
cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.